Sahabat embun hati yang berbahagia, mari kita lanjutkan apa yang tadi sudah kita uraikan sebelumnya. Nilai ketiga yang bisa kita pelajari dari air adalah nilai pergerakan dari air itu. Air yang baik tidak hanya air yang jernih, tapi air itu agar jernih dia harus bergerak. Dalam sholat misalnya, kita ketahui kalau kita wudhu dengan air yang mengendap, maka kurang sempurna sholat kita itu. Air yang bisa kita gunakan untuk wudhu adalah air yang jatuh dari atas ke bawah atau air yang bergerak. Nah, pergerakan air ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang hidup itu harus selalu bergerak. Kalau saya meminjam bahasa anak muda sekarang, kita harus move on. Kita tidak boleh stuck, tidak boleh berdiam diri. Harus growing, harus tumbuh. Harus belajar. Kalau kita tidak mau belajar, kita tidak terus bertumbuh, maka dampaknya kita akan menjadi makhluk purba. Kita akan tergilas dengan perubahan, kita akan ditinggalkan oleh zaman dan lain sebagainya. Maka kita ini harus belajar supaya kita terus bertumbuh. Kenapa demikian? Karena memang fisik kita ini terus berubah. Kita tahu bahwa rambut kita mulai memutih, gigi kita mulai permisi satu demi satu, kulit kita mulai mengendur, bahwa fisik kita makin lama makin mengalami penurunan. Tetapi tidak dengan jiwa kita. Jiwa kita ini, sahabat embun hati, selalu bisa tumbuh ketika kita mau belajar. Secara neurologis bahkan disebutkan bahwa belajar itu memberikan koneksitas-koneksitas di dalam otak kita, sel otak kita, yang jumlahnya triliunan. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita harus mau belajar, karena belajar itulah yang membuat kita menjadi bergerak, membuat kita bisa bertumbuh. Rasulullah berkali-kali mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi misalnya. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang kubur. Nah, ungkapan ini memberi penyemangat kepada kita bahwa kita ini memang harus tumbuh, harus terus belajar. Yang keempat, yang harus juga kita pelajari dari nilai sebuah air adalah bahwa air ini mengajarkan kepada kita tentang kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Coba kita lihat. Air ketika diletakkan di dalam gelas, dia berubah menjadi gelas. Kita letakkan di dalam bak, dia berubah menjadi bak. Diletakkan di tempat apapun, air ini bisa menyesuaikan dengan kondisi di mana dia berada. Nah, bagaimana kemudian kita terjemahkan ini dalam kehidupan kita? Artinya seorang muslim, seorang mukmin itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kata orang Padang, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Ketika kita berada di sebuah tempat, pasti ada adat istiadatnya, pasti ada nilai-nilainya, ada tata sosialnya yang harus kita sesuaikan dalam kehidupan kita. Secara berseloroh misalnya, ada teman saya yang orang Jawa pernah menasihati kepada saya, "Hey Ki, kalau kamu mau dapat menantu orang Jogja, orang Jawa katanya, kalau bertamu jangan sentuh dulu minumannya kalau belum dipersilahkan monggonya sampai 3 kali. Ya. Jadi monggo, kita jawab, "Nji, jangan minum dulu." "Monggo, jangan minum dulu," gitu ya. Baru yang ketiga kita dipersilahkan minumnya. Dan itu pun nggak boleh habis semuanya. Karena kata orang Jawa itu namanya ngelak gitu ya, kehausan. Jadi minum sedikit, kita letakkan, minum sedikit, dan seterusnya begitu. Ini tata krama yang diajarkan oleh teman saya itu. Kalau tawarin makan misalnya, kita sebaiknya menolak secara halus. "Sampun Bu, sudah Bu," gitu ya. Padahal sebenarnya barangkali lapar beneran gitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah dirangkul, diajak ke meja makan, jangan sekali-sekali kita menolak. Ya, makanlah dengan baik. Ambillah yang ada di hadapan kita. Walaupun sebenarnya berseloroh, saya tanya juga loh, kalau di depan kita adalah lalap dan sambal, bagaimana dong gitu ya. Nah, tapi tentu saja seorang tuan rumah yang baik tidak hanya menyediakan itu. Dia akan memberikan hal-hal yang lainnya. Lalu ketika makan, kita pun harus memperhatikan jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu dari mulut kita. Selesai makan, sendok dan garpunya itu harus dibalikkan sebagai tanda bahwa kita sudah selesai menyelesaikan makan itu. Nah, ini
tata krama yang diajarkan teman saya itu kepada saya pada saat itu. Lalu kalau kita kemudian bukan bertemu, tetapi kalau kita sedang keluar rumah misalnya, lalu kita di jalan bertemu dengan orang yang lewat, kita mengatakan monggo Pak, monggo Bu, derek langkung dan lain sebagainya. Saya pribadi sebagai orang yang bukan berdarah Jawa, tentu saja awalnya merasa pekiwuh dengan kebiasaan semacam ini. Tapi makin lama makin kesini saya pun bisa menyesuaikan dengan tradisi yang ada semacam itu. Nah ternyata apa yang saya lakukan itu sesuai dengan filosofi air yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa air mengajarkan kepada kita beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Dan ini ternyata lebih jauh lagi adalah bagian dari kecerdasan dimensi kedua yang disebut sebagai kecerdasan emosional dan sosial. Goleman di dalam bukunya Emotional Intelligence menyebutkan dengan sangat percaya diri bahwa kecerdasan intelektual hanya punya kontribusi 20%. Ya. Selebihnya 80% itu ternyata ditentukan oleh kecerdasan emosional dan sosial kita. Dan salah satu aspek daripada kecerdasan sosial itu adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah inilah yang ternyata ditemukan di dalam keilmuan modern, dan ternyata jauh hari misalnya Rasulullah sudah menyampaikan betapa beliau menekankan ketika bertemu kita harus berwajah ceria, ketika bertemu kita harus tersenyum, dan senyum itu bagian dari sedekah kita. Ketika bertemu jangan lupa jangan mengalihkan pandangan ke yang lain, lihat, lakukan eye contact kepada orang yang kita ajak bicara. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bagaimana mestinya kita menyikapi kehidupan kita ini. Kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang kita kenal. Dan inilah yang sebenarnya menjadi nilai dasar dari yang namanya air itu. Maka air tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana kehidupan yang bermanfaat, tentang kejujuran, tentang bagaimana kita bisa selalu bergerak, tapi lebih dari itu air juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita selalu bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana kita berada. Sahabat Embun Hati, inilah nilai-nilai yang diajarkan dari air. Jadi betapa kita dalam hidup ini juga harus mampu bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan kita. Kesempurnaan seorang muslim tidak semata-mata terletak pada hablum minallahnya, tetapi juga terletak kepada hablum minannas. Dan inilah yang diajarkan dari filosofi air itu. Apa selanjutnya nilai dari air ini? Kita akan bahas setelah yang satu ini.